Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku, Bapak Ibu Guru dan seluruh warga besar SMA Negeri 12 Semarang. Sore hari ini bersama saya Nur Wahidah Lutfiani dalam acara Pesantren Ramadan. Tema besar kita kali ini adalah menyiapkan generasi berakhlakul karimah berjiwa Qur'ani. Di segmen kedua kita ini sudah bergabung dua narasumber kita yang merupakan guru SMA Negeri 12 Semarang. Yang pertama adalah Pak Mariono dan yang kedua adalah Pak Hasan Farid. Assalamualaikum Pak Mar, Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah baik semua Nje. Nah langsung saja anak-anakku kita simak bersama. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Hasan Farid dengan tema makna sholat. Monggo Pak Farid. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Kusno SPD MSI, Kepala SMA Negeri 12 Semarang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru segenap karyawan keluarga besar SMA Negeri 12 Semarang. Dan tentunya tidak saya lupakan anak-anakku semuanya kelas 10, kelas 11, bahkan kelas 12 yang hampir mau lulus, yang saat ini sedang berada di rumah, yang sedang menantikan berbuka puasa tentunya bersama keluarga dengan kerabatnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang pertama adalah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak memberikan kepada kita semuanya beberapa kenikmatan, karahmatan dan hidayah serta taufiknya kepada kita semuanya, sehingga pada bulan puasa ini kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya tentunya. Dan tentunya kita juga bersyukur kepada orang tua kita yang selalu mensupport, Bapak Ibu Guru yang selalu mendukung kepada kita semuanya. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Semoga kita semuanya mendapatkan dan diakui umatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan terkait dengan materi sholat, ya tentunya kita tidak asing terkait dengan apa itu sholat yang kita lakukan setiap hari. Ya, ada sholat subuh, sholat isya dan lain sebagainya. Tentunya kita tidak asing lagi dengan sholat. Tapi perlu kita maknai bersama bahwasanya sholat ini adalah cara bahasa berdoa. Berdoa itu adalah apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian secara istilah adalah serangkaian kegiatan ritual ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan salam assalamualaikum, assalamualaikum, ya kan? Itu secara istilah. Dan kita bisa melihat gerakan-gerakan sholat dari takbiratul ihram misalnya, ya kan? Ini kita bisa maknai bahwasanya kita seolah tenggelam, ya tenggelam dalam apa? Dalam hal kebodohan, dalam hal kemaksiatan. Manusia itu kan tempatnya salah, tempatnya khilaf. Maka dari itu dengan media yang kita lakukan setiap hari yang namanya sholat, kita mampu berinteraksi dengan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ada ini Bu, ada ruku ya, ruku ya. Penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya adalah aku ini Tuhanmu, Allah inilah Tuhanmu. Kita adalah memposisikan diri sebagai hambanya, ya kan, sebagai makhluknya, ya sebagai makhluk ciptaannya. Berarti secara garis besar yang diciptakan sama yang menciptakan lebih berkuasa yang mana tentunya? Lebih berkuasa yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ada yang namanya sujud ya, tadi ruku kemudian sujud ya. Sujud di mana dahi kita menempel di tanah ya.
di tanah di mana kita tahu bersama bahwasanya tanah itu adalah yang selalu kita injak, ada kotoran dan itu berasal yang Allah ciptakan, yaitu manusia ciptaan dari tanah. Artinya apa? Kita sujud, kita kembali ke tanah. Artinya manusia itu sangat lemah, Bu. Sangat lemah anak-anak. Ya, artinya dengan kuatannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bu yang terkait dengan gambaran secara umumnya terkait dengan makna sholat yang sebenar-benarnya mungkin ya itu. Baik, terima kasih Pak Farid atas penyampaiannya. Dapat saya ambil sedikit makna dari sholat, yaitu adalah berdoa, bahwa sholat itu adalah berdoa. Jadi dengan kita menjalankan ibadah sholat, semoga Allah menghapus semua dosa-dosa kita dan semua kesalahan kita. Begitu nggih, Pak Farid? Beranjak ke materi yang kedua, langsung saja kepada Pak Mariono dengan tema puasa dan kesehatan. Atau kesehatan dan puasa. Monggo dipersilakan Pak Mar. Terima kasih Mbak Lutfi atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Kusno SPD MSI, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan, yang tidak lupa tentunya Bapak anak-anakku yang saat ini mengikuti kegiatan pesantren Ramadan, serta mungkin ada para pemirsa yang saat ini mengikuti YouTube kami dari link SMA 12 Semarang. Puji syukur senantiasa mantri kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini, walaupun secara virtual kita bisa dipertemukan. Insya Allah apa yang akan kita sampaikan, akan kita uraikan, ada manfaat bagi kita semua. Yang kedua, tidak lupa senantiasa kita agungkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah. Ananda semua dan tentunya Bapak Ibu guru serta seluruh pemirsa yang ada di rumah. Pada sore hari ini Pak Mar diberikan satu kesempatan untuk menyampaikan materi tentang kesehatan dan puasa. Kelihatannya ini Pak Farid sudah membidik memang karena kaitannya dengan kesehatan, sehingga diberikan kepada saya selaku guru PJOK yang memang di saat-saat kita pembelajaran di kelas pun materi-materi itu kadang kita sampaikan kepada anak-anak. Bapak Ibu guru, anak-anak dan pemirsa semuanya, jadi kalau kita melihat dalam kehidupan ini, antara kesehatan dan puasa itu memang tidak bisa kita pisahkan. Sehingga pada saat kita melakukan puasa, kita juga harus melakukan dan bisa mengetahui, bisa mensiasati, bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang ada, apa yang diperlukan, apa yang diharapkan di dalam kesehatan. Sehingga tidak muncul habis puasa malah sakit, malah loyo, malah puasanya tidak sukses begitu. Nah, maka pada kesempatan ini sedikit Pak Mar akan memberikan beberapa uraian dan gambaran sehingga nanti harapan kita pada saat kita melaksanakan puasa ini benar-benar kita laksanakan dan akhirnya satu, kita akan memperoleh hasil sehat secara fisik maupun
sehat secara psikis. Itu harapan akhir bagi kita semua. Nah, Pamal berawal dari kesehatan ya. Kalau kita tinjau dari pengertian kesehatan tentang pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 bahwa seseorang itu dikatakan sehat jika mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa mengakibatkan rasa lelah bahkan sakit begitu. Itu sehat. Nah, jadi seseorang kalau misalnya dia berjalan baru 500 meter begitu kok sempoyongan mau jatuh. Nah, itu berarti kondisinya ya nggak sehat. Entah itu kurang asupan gizinya atau mungkin karena memang kondisi secara fisik ada yang terganggu sehingga mengakibatkan untuk melakukan aktivitas hanya sekedar jalan santai, jalan sehat 500 meter aja sudah sempoyongan begitu. Ini salah satu hal yang berkaitan dengan sehat. Bahkan menurut undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, kesehatan itu tidak hanya sekedar itu. Jadi jauh lebih luas cakupannya. Ya, jadi kesehatan itu melibatkan satu kesehatan jiwa, sosial, yang memungkinkan seseorang itu bisa tetap produktif, menghasilkan sesuatu. Ini harapan di dalam undang-undang kita yang terbaru, Undang-Undang Kesehatan. Jadi kalau seseorang bisa menghasilkan sesuatu produktivitas di dalam kehidupannya, maka diharapkan orang ini benar-benar menjadi orang yang sehat begitu. Karena kesehatan memang satu unsur pokok, satu unsur yang terpenting untuk bisa meningkatkan segi kehidupan baik secara ekonomi, sosial maupun yang lainnya. Kalau seseorang tidak sehat, maka ia tidak bisa produktif. Mana bisa bekerja dengan baik kalau kondisinya tidak sehat, sehingga akhirnya juga tidak menghasilkan apa-apa. Uang ya tidak diperoleh, ya, atau mungkin hasil-hasil yang lain juga tidak akan dihasilkan begitu. Itu kalau kita tinjau dari segi kesehatan. Nah, apa hubungannya dengan puasa? Nah, banyak beberapa penjelasan yang berkaitan dengan puasa ini jika dihubungkan dengan kesehatan. Banyak. Nah, bahkan Rasulullah bersabda, ya, summu taksiku, ya, berpuasalah, insya Allah akan sehat begitu. Berpuasalah agar kamu sehat. Nah, ini bisa menjadikan satu pedoman bagi kita untuk melihat dan bisa meninjau ke sisi-sisi positif yang lain. Bahwa memang puasa ini akan banyak dan erat kaitannya dengan kesehatan manusia. Nah, jangan sampai muncul satu pemikiran, khususnya anak-anak. Wah, aku udah poso nanti lemes, loyo. Aku kurang gizi, aku menjadi tidak sehat. Nah, persepsi ini jangan sampai muncul kepada anak-anak kita. Sehingga mereka perlu diberikan satu bentuk pemahaman. Bagaimana caranya agar anak-anak ini bisa melaksanakan puasa dengan baik? Ya, kita berikan satu penjelasan. Sehingga anak nanti di dalam melakukan puasa ini dengan bimbingan orang dewasa, satu, secara mental dia akan memperoleh ilmu, manfaat ditinjau dari segi agama, ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa begitu. Tetapi dari segi kesehatan si anak juga tidak takut, wah kelaparan nanti saya sakit, nanti saya terjangkit timah dan sebagainya. Nah, ini tentunya Pak Farid yang perlu kita pahamkan kepada anak-anak. Nah, contoh-contoh yang harus bisa kita pahamkan kepada anak diantaranya adalah
kalau kita melaksanakan puasa, menahan makan, minum sejak terbitnya fajar sidik sampai terbenamnya matahari. Ya, ini kan memang sesuatu yang berat, apalagi anak-anak yang biasanya ya jam 7 pagi sudah jajan apa begitu, nanti jam 9 sudah lari-lari cari minum, cari apa begitu. Nah, ini harus kita pahamkan kepada anak dulu. Nah, sehingga mereka tertanamkan satu keyakinan bahwa puasa ini akan membawa dampak sehat, membawa dampak positif kepada badan mereka. Tidak justru lemah, tidak justru loyo karena berpuasa. Nah, sehingga anak mari kita ajak, ayo kita berpuasa. Sehingga nanti badan kita sehat. Karena memang secara kesehatan, puasa ini akan banyak membawa dampak positif kepada tubuh kita. Contoh yang pertama, dengan melaksanakan puasa secara baik artinya ya dilakukan dengan kalau tadi Pak Mar mengatakan mengakhiri makan sahur di fajar sidik sampai menahan nanti sampai dengan terbenamnya matahari, ya kita laksanakan itu dengan baik. Kemudian pada saat berbuka jangan terus balas dendam. Balas dendam ini yang tidak baik. Ini juga harus kita pahamkan kepada anak. Bahkan mungkin anak bisa berlatih dulu dengan puasa setengah hari. Sampai beduk dulu misalnya. Dan beduk anak-anak, ayo silakan berbuka dulu. Nanti dilanjutkan lagi. Ini satu bentuk latihan. Nah, dengan melakukan latihan itu, dengan melaksanakan puasa ini, asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita, yang biasanya luar biasa tanpa batas. Ibaratnya yang berada di dalam perut kita, ini adalah sampah semua. Sampah semua di dalam lambung kita ini. Ini dipahamkan kepada anak-anak. Kalau ada mie masuk, ada gorengan masuk, ada jajan, ada manisan masuk semua di sini. Anak suruh bayangkan, tong sampah ini perut kalian, maka ayo kita puasa. Dengan puasa ini kita akan berusaha untuk membersihkan lambung kita, mengistirahatkan kondisi pencernaan kita. Jadi selama 12 bulan ini, ya setidak-tidaknya kita 1 bulan mengistirahatkan atau mengurangi aktivitas dari lambung kita. Sehingga ya ibaratnya sebuah mobil ya istirahat dululah, masuk bengkel begitu. Diperbaiki. Ya, sehingga nanti akan kembali menjadi lebih baik, tidak diforsir terus lambung kita, tidak menggiling terus begitu. Jadi kalau di dalam kesehatan memang lambung kita ini kan di dalam menyerap bahan makanan ini kan antara 6 sampai 8 jam. Jadi makanan yang kita konsumsi di awal itu nanti akan diserap, diolah di dalam lambung, kemudian diserap oleh usus besar, ya. Ini memerlukan waktu sekitar 6 sampai 8 jam. Nah, 6-8 jam ini masih bekerja memang. Nah, selebihnya ini mulai agak berkurang pekerjaannya karena sudah habis. Jadi asupan gizi makanan yang harus diolah sudah mulai berkurang. Maka puasa dari 12 jam ini kan berarti kita sudah mengistirahatkan sekian jam. Nah, untuk mengurangi aktivitas lambung ini. Nah, ini satu contoh ya yang bisa kita berikan kepada anak sehingga anak, oh iya ya perut saya ini kan banyak sampah. Kalau saya makan terus nanti sampahnya semakin banyak begitu. Nah, ini harus kita berikan gambaran begitu. Kemudian yang kedua, dengan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini, kalau tidak kita kontrol dengan melaksanakan puasa secara baik, nanti juga akan menimbulkan penumpukan-penumpukan, baik itu kolesterol,
ya, lemak atau mungkin protein yang berlebihan begitu, sehingga mengakibatkan apa? Tubuh kita menjadi tidak sehat. Kelebihan kolesterol juga tidak bagus terhadap jantung. Kelebihan lemak nanti jadi kegemukan begitu. Tapi dengan melaksanakan puasa, maka akan kita peroleh kondisi tubuh yang lebih fit, lebih sehat. Nah, logikanya begini. Jadi asupan makanan yang masuk pada saat kita makan sahur, nah, dalam waktu 6-8 jam ini diserap. Kemudian proses metabolisme, kemudian ada penyerapan makanan, kemudian sampai kepada proses pengolahan energi di dalam tubuh ini sampai waktu 6-8 jam ini. Nah, selebihnya nanti karbohidrat atau lemak atau yang lain yang diperlukan untuk pembakaran di dalam tubuh ini akan bisa menggunakan cadangan protein, kalori, cadangan lemak yang ada di dalam tubuh kita, ya, yang ada di dalam tubuh kita. Jadi nanti dengan kondisi kita melakukan puasa ini, insya Allah dengan kita melaksanakan puasa secara otomatis nanti tubuh kita akan menjadi lebih sehat, lebih fit, lebih lebih tertata lah kondisi fisiknya begitu. Nah, selain itu dari segi kesehatan, puasa ini juga akan sangat membantu terhadap kerja jantung. Kerja jantung, Pak. Saat ini kan banyak ya rekan-rekan kita, tetangga yang tiba-tiba back begitu karena jantung tanpa dirasa. Kenapa terjadi begitu? Akibat dari satu, mungkin pola makan, Pak Farid. Pola makan yang tidak teratur, terjadi penumpukan lemak pada dinding-dinding peredaran darah atau bahkan pada saraf-saraf yang utama yang ada di tubuh kita, sehingga apa? Terjadilah jantung koroner. Nah, ini sangat berbahaya yang bisa menjadikan seseorang ya meninggal mendadak lah. Nah, ini bisa kita atasi dengan melaksanakan puasa secara rutin, secara baik begitu, tertata, terjadwal, ya, sehingga nanti apa yang menjadi pekerjaan jantung untuk memompa darah di dalam tubuh kita sehingga kita tetap bisa bergerak, bekerja dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, ini bisa berjalan. Nah, kalau terjadi gangguan-gangguan entah itu jantung, entah ginjal yang di dalam tubuh kita ini, ya kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Kembali ke kesehatan tadi, akibatnya kan tidak memperoleh kesehatan yang baik. Nah, dengan berpuasa secara baik, berpuasa secara rutin, berpuasa secara tertata, begitu, insya Allah apa yang ada di dalam tubuh kita ini akan menjadi sehat pula, Pak Farid. Akan menjadi sehat pula. Jadi Rasulullah menyampaikan itu, pastilah itu sesuatu yang baik dan benar. Karena itu ngendikane Rasulullah, sabda Rasulullah, pasti benar. Jadi mari kita bersama-sama, terutama Ananda semua, kita mau melaksanakan, ya. Tapi selalu ingat, pada saat berpuasa, jangan kemudian nanti makan sorenya balas dendam. Karena kalau balas dendam, puasanya juga menjadi tidak bagus. Nanti di dalam perut kita akan menjadi tong sampah lagi. Karena sebaiknya yang ada di dalam tubuh kita ini kan ya lebih bersih lah, lebih tertata lah. Jadi kondisi lambung kita ini tidak terlalu banyak, terlalu menumpuk, terlalu berlebihan, ya, makanan-makanan yang tidak berguna. Makan secukupnya, berbuka puasa secukupnya, manfaatkan ya jika ada makanan yang
bergizi. Ya, minuman yang bermineral begitu. Yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita secara maksimal. Kemudian ada hal yang perlu Pak Mar tambahkan juga. Jadi dengan berpuasa kita sebenarnya melakukan satu preventif dalam bidang kesehatan. Kenapa Pak Mar mengatakan preventif? Ya, menjaga kesehatan di awal, mencegah sebelum terjadi sakit. Nah, saat puasa kita makannya tertata, kita makannya teratur. Nah, ini menyebabkan tubuh kita akan memiliki tingkat imun yang lebih baik, memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik. Ya, nah jangan sampai kita justru dapatnya sakit, ya, gara-gara puasa karena tidak teratur artinya puasa wis pokoknya poso begitu, kemudian balas dendam dan sebagainya, tidak mengikuti aturan dan tata yang baik di dalam melaksanakan puasa, mungkin dapatnya hanya lapar, dahaga, haus, dan bahkan mungkin menjadi sakit karena unsur balas dendam tadi. Nah, ini harus benar-benar bisa kita hindari. Nah, itulah beberapa hal mungkin ya secara fisik bahwa puasa itu akan bisa menghasilkan kondisi sehat dan bugar pada tubuh kita. Kita yakin itu, ya. Maka Anda semua, mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian dari segi psikis, puasa ini juga sangat penting, ya. Puasa sangat penting. Kalau kesehatan, orang sehat itu sebenarnya tidak hanya bugar segi fisiknya saja. Ya, maka kalau WHO itu mengatakan orang yang sehat itu adalah orang yang bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa mengakibatkan rasa lelah dan sakit, ditambah dengan sehat psikisnya. Pak Mar kadang memberikan contoh. Orang gila itu berjalan berkilo-kilo gendong beban yang berat kuat. Tidur di tepi jalan langsung, enggak sakit kan? Karena apa? Fisiknya dia tidak sehat. Nah, inilah ya psikisnya tidak sehat. Nah, ini puasa juga ada kaitannya dengan segi psikis. Dengan kita menunaikan puasa dengan baik dari sejak terbitnya fajar shidik sampai dengan terbenamnya matahari, kita menunaikan, di sini ada unsur-unsur yang harus kita pahami sebagai makhluk ciptaan Allah. Ya, sehingga secara psikis, hati, pikiran kita akan benar-benar menjadi orang-orang yang siap secara psikis. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita paham dan kita kita benar-benar pasrah dengan kondisi dan keadaan kita. Ya. Dari secara psikis. Jadi mulai seperti terbitnya fajar shidik tadi kita sudah berniat, aku akan berpuasa 1 hari karena Allah. Nah, di sini muncul satu hal yang tentunya bagi kita menjadikan satu ketenangan jiwa. Ingat kepada Allah, ya, tidak kemana-mana. Jalan-jalan, di situ ada es, di situ ada dawet, ya, di situ ada hal-hal yang menarik lah, makanan yang menarik, atau bahkan melihat ya orang cantik begitu, atau melihat hal-hal yang tidak bagus. Nah, ini karena kita ingat, aku sedang berpuasa. Nah, maka akan terhenti. Aku harus menahan diri untuk
melakukan yang baik. Karena ini adalah bulan puasa, yang tentunya di bulan puasa ini kan bulan yang penuh dengan amal, kebaikan, kebajikan yang tentunya harus kita laksanakan ya Pak Farid, Mbak Lutfi ya. Nah ini mari kita laksanakan anak-anak. Jadi dengan kita melaksanakan puasa, selain secara fisik kita mendapatkan kondisi fisik kita semakin baik, ya baik fisik secara intern maupun di dalam tubuh kita, luar tubuh kita ini, juga kita akan mendapatkan kesehatan, ya akan mendapatkan kesehatan. Iman, ketakwaan kita semakin meningkat karena secara psikis akan menjadi lebih baik. Itu. Jadi dengan beberapa hal yang Pak Mar sampaikan tadi, insya Allah akan kita laksanakan bahwa itu akan mendapat dampak positif bagi Ananda semua, Pak Mar, Pak Farid, Mbak Lutfi, tentunya akan menjadi lebih sehat, menjadi lebih siap, akan menjadi lebih tenang di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Demikian Mbak Lutfi apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa kita sambung berikutnya. Matur. Terima kasih Pak Mar. Alhamdulillah, Masya Allah sangat berbobot sekali ya anak-anak materi yang disampaikan oleh Pak Mar. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mar, kita tahu bahwa kesehatan itu adalah kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Dan sehat itu juga tidak hanya secara fisik, tetapi juga dari mental dan juga dari sosialnya juga. Nah, dan anak-anak juga tidak perlu khawatir karena dari puasa kita jadi lemas, kita jadi sakit itu sangat tidak mungkin karena sudah dijelaskan tadi bahwa antara kesehatan dan puasa itu sangat berkaitan keduanya dan dijamin dengan kalian berpuasa akan mendapatkan kesehatan seperti itu. Nah, dari kedua materi yang sudah disampaikan tadi juga ada saling berkesinambungan seperti itu ya. Tadi di materi yang pertama tentang makna sholat dan yang kedua adalah kesehatan dan puasa. Sekarang dari beberapa dua materi yang telah disajikan timbul nih Bapak-bapak pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya himpun gitu. Yang pertama mungkin kepada Pak Farid dulu. Pertanyaannya, apakah sholat itu menjadikan tubuh kita sehat, Pak? Sholat bisa menjadikan tubuh kita sehat nih ya. Tentunya ini yang tadi disampaikan Pak Mar ya, sumutasihu ya, berpuasalah kamu akan sehat ya Pak Mar. Tentunya ketika puasa bisa menciptakan sehat, sholat pun sebenarnya bisa Pak Mar ini ya. Bisa, bahwasanya sholat yang kita lakukan setiap hari itu mengajarkan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah menghargai waktu dan tentunya memberikan pelajaran tentang kebersihan. Memberikan waktu kenapa? Karena sholat itu sudah ditentukan waktunya sendiri. Sholat duhur ya dilakukan di waktu duhur, sholat asar juga dilakukan di waktu asar. Ini waktu, menghargai waktu sehingga tatanan hidup ini akan menjadi lebih baik lagi. Dan terus kemudian sholat juga mengajarkan kepada kita semua adalah kebersihan. Ya, tentunya kalau kebersihan ini adalah mengarahnya adalah kesehatan, mengarahnya kesehatan. Sebelum kita melakukan yang namanya sholat, ya terlebih dahulu kita tentunya akan melakukan yang namanya berwudu. Berwudu itu ya sunnahnya ada membersihkan telapak tangan ya dengan cara berkumur dan lain sebagainya. Ini juga memberikan kepada kita semuanya hidup gaya bersih, pola hidup supaya hal-hal yang mungkin kotoran yang melekat dalam tubuh kita ini dihilangkan. Nah, kita sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus bersih, harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil tentunya kita dengan cukup berwudu. Kalau hadas besar tentunya kita harus mandi besar. Ini mengajarkan kepada kita semua juga pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan tubuh kita. Terus kemudian ketika kita sholat, baju ya pakaian atau mukena yang kita pakai ini pun
juga harus suci, harus bersih, ya, tidak kena kotoran, najis kita pakai, ya ini tidak akan tidak sah sholatnya, ya, tidak sah sholatnya. Sehingga ya baju yang kita pakai harus bersih, harus suci, ya tidak harus baru, ya tidak harus baru, tidak harus baru, ya cukup baju lama kita pakai tapi harus bersih, suci, kita cuci, setrika, ya kan. Mau sekolah aja kita setrika, ya setrika sampai melipit nih Pak Mar, ya. Tapi ketika sholat ya bahkan sudah beberapa hari dipakai untuk sholat. Ya nggak apa-apa, yang penting adalah bajunya bersih, suci. Terus kemudian tempatnya ini, ya, tempat untuk sholat harus bersih, harus suci. Lah ini menggambarkan, memberikan pelajaran buat kita semuanya umat Islam, bahwasanya hidup bersih ini sangat-sangat penting. Apalagi di pandemi ini Pak Mar, ya, sangat dianjurkan menjaga kesehatan betul dari pola makan, dari gaya hidupnya, terus kemudian ya harus diatur, mengikuti aturan yang ada. Ini juga sangat-sangat dianjurkan oleh agama maupun ya dari pemerintah, ya kan, terkait dengan menjaga kesehatannya. Mungkin itu terkait dengan sholat itu bisa dimaknai, bisa sehat Bu Lutfi, ya, dan anak-anakku semuanya, ya kan. Terima kasih Pak Farid, sudah sangat jelas ya jawaban yang disampaikan oleh Pak Farid. Nah, berbicara tentang pola atau gaya hidup nih Pak Farid, kira-kira ada nggak sih kaitannya antara gaya hidup supaya bermakna dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mendirikan sholat? Begitu. Ya, terima kasih, ya. Pola hidup ataupun gaya hidup supaya ini lebih bermakna, ya, dengan kita sebagai umat Islam menjalankan kewajiban yang namanya tentunya ada kaitannya, tentunya ada hubungannya. Yang pertama adalah secara hukum fikih, secara syariat, bahwasanya sholat ini kewajiban kita sebagai orang muslim. Ya kan, ada rukun Islam, ya, ada syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa tadi Pak Mar, ya. Ini satu rangkaian yang kita lakukan sebagai umat Islam, ya kan, melakukan sholat kewajiban. Ketika sholat itu kita tinggalkan, tentunya akan mendapatkan dosa, ya kan. Ketika kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan baik, dengan syarat rukun yang dianjurkan oleh agama, tentunya akan memenuhi syarat sahnya sholat juga. Tetapi dalam dunia pendidikan tasawuf ini berbeda, artinya ketika sholat itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan umat Islam, kebutuhan ini, raga ini, jiwa ini, ya kan, kita membutuhkan sholat. Butuhnya apa? Yaitu kasih sayangnya Allah, maghfirahnya Allah, ampunannya Allah, perlindungannya Allah. Ketika kita tidak sholat pun, ya Allah tidak merasa rugi, tidak merasa dirugikan, tidak merasa dikhianati, bukan, ya Pak Mar. Tapi kita sebenarnya itu yang butuh sholat, butuh kasih sayangnya Allah dalam kehidupan sehari-hari ini. Sehingga poin yang selanjutnya ini adalah ketika kita sholat juga membutuhkan khusyuk. Ya, khusyuk ini juga sangat sulit, ya, sangat-sangat sulit, ya kan. Ketika mungkin kita mengingat sesuatu tidak ingat, ketika sholat pun, wah ternyata kita ingat meletakkan sesuatu di lokasi, ternyata di sana saya meletakkannya baru ingat. Atau mungkin mainan saya ternyata atau HP saya ketinggalan di sana misalnya, itu baru teringat ketika kita sholat. Tapi ketika kita nggak sholat, mau diingat-ingat sekuat pikiran pun wah susah sekali. Nah ini khusyuk, ya kan. Ketika kita gaya hidup kita, pola hidup kita dengan fokus satu tujuan, apa yang kita raih, apa yang kita cita-citakan, ya insya Allah akan tercapai dengan kefokusan kita. Nah ini yang menjadikan kita semuanya harus fokus dengan sebuah tujuan, sebuah cita-cita, tidak boleh terlena, ya harus bagaimana berusaha tetap fokus, tidak tergoda dengan yang lainnya. Terus kemudian ya ada hubungan juga tertib, ya. Sholat itu kan harus tertib, ya, harus tertib, harus sesuai dengan rukunnya.
Tidak boleh kita kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian sujud amar sujud kemudian ruku, kan tidak. Ini ada aturannya sholatnya, ada rukunnya yang harus dilaluinya. Lah pola hidup, gaya hidup kita juga harus tertib. Ada aturannya, ya kan, aturan yang disampaikan Allah melalui Al-Quran, hadis, terus kemudian aturan yang kita hidup di pemerintah harus mengikuti aturan yang ada. Nah kita masih pelajar, masih sekolah ya. Masih sekolah ada aturannya enggak ini? Ada aturannya. Ada aturannya, harus rambutnya tidak boleh gondrong ya, dan lain sebagainya. Terus kemudian harus pakai seragam dan seterusnya. Bahkan ketika mau masuk gerbang pun takut ini. Sudah jam 7, wah sudah mau dikunci gerbangnya. Lebih takut gerbang dikunci daripada nanti takut tidak sholat. Nah ini juga harus mengikuti aturan atau gaya yang sudah disampaikan oleh sekolah maupun aturan agama maupun aturan dari pemerintah. Terus kemudian ini yang terakhir ya, pertanyaannya dari Bu Lutfi tadi, bahwasanya kita ini sebagai makhluk. Makhluk itu artinya apa? Ciptaan. Ada yang istilahnya kholik. Kholik itu adalah yang menciptakan. Berarti kita itu ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan, yaitu sang kholik. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat ya kan kita memposisikan diri kita sebagai hambanya, dan sang kholik Allah sebagai Tuhan kita, ya kan, pastinya hati kita mengagungkan, membesarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Ketika kita interaksi dengan baik, dengan khusyuk, dengan tertib, harapannya ini hatinya adalah bisa hadir. Ya, seolah-olah Tuhan tuh di hadapan kita sowan, kita sholat, ya kan, sehingga ketika hatinya bisa hadir, yang namanya penyakit hati itu banyak ya, banyak ada iri, ada dengki, ada kesombongan, ada kemudian emosi yang mungkin susah dikendalikan dan seterusnya ini ya kan. Nah ini kan melalui media sholat yang kita lakukan setiap waktu, harapannya apa? Penyakit-penyakit hati ini bisa meredam ya, bisa dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga efeknya apa? Efeknya gaya hidup kita bisa sehat, gaya hidup kita bisa normal dan lain sebagainya. Kalau orang banyak dengkinya, misalnya banyak hasutnya, banyak sombongnya, terus emosi yang mungkin memuncak tidak bisa terbendungkan. Akibatnya apa mungkin sakit Pak Maria, sakit, kemudian batak dan seterusnya. Kan akibatnya juga menimbulkan sakit dan seterusnya. Lah itulah, maka dari itu media sholat ini kita gunakan sebaik-baiknya, ya kan. Lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dengan sesuai syarat rukun yang kita pakai. Ya mungkin itu Bu Lutfi ya. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah sekali ya anak-anakku, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Farid semakin menambah ilmu kita, semakin menambah wawasan kita untuk senantiasa meningkatkan gaya hidup kita agar semakin bermakna, seperti itu. Nah, timbul lagi pertanyaan, bagaimana jika orang itu sakit, Pak Mar? Apakah boleh berpuasa? Sedangkan saya itu sendiri pernah menunggu saudara saya yang sakit di rumah sakit itu yang akan menjalankan operasi. Dan dia disarankan oleh dokternya untuk berpuasa. Nah itu bagaimana sih penjelasannya Pak Mar? Mbak Lutfi, matur nuwun. Memang para dokter pada saat akan melaksanakan operasi itu banyak yang menyarankan untuk melakukan puasa dulu. Jadi puasa memang tidak harus dilaksanakan oleh orang-orang yang sehat, orang-orang yang memiliki kewajiban seperti kita Muslim di bulan Ramadan, puasa Senin Kamis dan sebagainya. Tapi ternyata di balik itu pada saat seorang dokter akan melaksanakan operasi, ini pasiennya juga memang disarankan, bahkan kadang wajib itu, bahkan wajib untuk puasa dulu. Kalau tidak puasa bisa-bisa nanti tidak jadi operasi begitu. Walaupun di
di zaman terakhir-akhir ini ada satu penelitian dan beberapa dokter tidak mewajibkan itu, tapi selama ini yang sering kita dengar adalah sebelum melaksanakan operasi, khususnya operasi-operasi besar begitu yang nanti akan dibius, akan dihilangkan rasa di dalam tubuhnya, itu harus berpuasa dulu. Mungkin begini, Mbak. Mengapa mereka harus berpuasa dulu? Yang pertama, kalau kita tinjau dari segi fisik ya, seseorang yang akan dioperasi itu kan akan dimati rasakan, sehingga pada saat dioperasi dia tidak merasakan apapun yang dilakukan oleh para dokter. Dibedah, disambung, dijahit dan sebagainya kan tidak terasa. Nah, dalam kondisi semacam ini tentunya diperlukan kesiapan secara fisik dari si pasien. Fisiknya bagaimana? Orang mau operasi itu kan secara fisik harus bersih. Jadi kenapa diharapkan untuk berpuasa dulu? Ya berpuasa itu kan agar kondisi di dalam tubuh dia, perutnya khususnya ini menjadi bersih. Nah perlu kosong. Mengapa harus bersih dan kosong? Karena setelah melaksanakan operasi itu, setelah sadar, seseorang akan merasa mual. Nah, kalau kondisi perut ini penuh, tidak puasa dulu, maka akan timbul muntah. Dan ini membahayakan, akan muncul rasa sakit yang amat sangat. Kan habis dioperasi, bisa-bisa nanti jahitannya brodol karena menahan itu, muntah, begitu kan. Nah, ini sehingga itu dilaksanakan, itu secara fisik. Sedangkan secara mental, ya menyiapkan pada pasien bahwa orang operasi itu kan akan dimatikan ya. Berarti iya matikan rasanya, bahkan ya semuanya dia tidak tahu apa-apa kok pada dioperasi. Nah, sehingga secara mental dia akan pasrah kepada Allah. Pasrah. Muncul doa di sana. Oh ya Allah, berilah aku keselamatan di dalam pelaksanaan operasi ini sehingga sakitku akan sembuh, begitu bisa sehat kembali dengan baik. Ya. Nah, ini menjadi satu hal yang memang harus dilaksanakan. Jadi misalnya secara fisik tidak penting, tapi secara mental ini perlu disampaikan kepada si pasien sehingga menjadi lebih siap pada saat akan dioperasi. Gitu Mbak Lubi kira-kira gambarannya. Ji. Ya, sangat bermanfaat ya apa yang disampaikan oleh Pak Mar. Kita tidak banyak tahu ternyata manfaat di balik orang sakit yang berpuasa itu apa. Ternyata manfaatnya banyak sekali. Bukan puasa mendatangkan sakit, tapi orang sakit dianjurkan untuk puasa demi kesehatan. Betul. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, kita sudah membahas banyak materi yang sangat bermanfaat. Mungkin sebelum kita akhiri, dari Pak Mar dan Pak Farid, berikan closing statement-nya terkait materi yang disampaikan kepada siswa-siswa yang menyaksikan begitu, Njeh. Mungkin dari Pak Mar, closing statement-nya ada beberapa yang mungkin disampaikan nanti tentang bagaimana sih agar puasanya itu tidak lemas. Biasanya kan di hari-hari pertama itu kan agak kurang semangat, badan menjadi lemas seperti itu, dan tips yang bisa diberikan untuk anak-anak mungkin seperti itu. Dan kepada Pak Farid mungkin bisa memberikan closing statement-nya sebelum kita akhiri, monggo. Monggo Pak Farid. Pak Farid dulu bisa. Ya. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya. Terkait dengan makna sholat ini, Pak Farid berpesan kepada kalian semuanya adalah yang pertama yaitu jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat fardu. Dimanapun berada, dalam sesibuk apapun kalian, bahkan dalam keadaan sakit, ya kan, sakit pun masih diperintahkan, masih ada keringanan, masih ada kerusuhan untuk melaksanakan yang namanya sholat, ya kan. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya, ya kan, dimanapun berada, sesibuk apapun,
kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena dengan media yang namanya sholat, kita itu mengenal yang namanya Tuhan kita. Kita mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semuanya, alam semesta beserta isinya. Terus kemudian yang kedua, saya mengutip dari surat Al-Asr bahwasanya wal asri, demi masa. Ada yang menafsirkan ini waktu asar. Waktu asar ini kan sangat pendek sekali, ya kan, sampai terbenamnya matahari. Artinya apa? Dalam kehidupan ini hanya sebentar. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya manusia ini, semua kita hidup di dunia ini dalam keadaan rugi. Ya kan, rugi. Illalladzina amanu, kecuali siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui hati ini bahwasanya Allah adalah hak yang kita sembah, yang kita akui sebagai Tuhannya, yang nantinya kita akan dimintai sebuah pertanggungjawaban. Terus kemudian wa amilus sholihah, dan beramal soleh, ya kan, beramal soleh, ya kan. Terus kemudian kita menasehati yang benar, menasehati tentang kesabaran, ya, kita berlatih sabar, ya, menasehatinya, kemudian mengatakan, menyampaikan yang benar. Ini godaan di zaman akhir kita saat ini memang sangat sulit sekali. Maka dari itu kalian sebagai generasi yang luar biasa tentunya harus bisa melihat keadaan-keadaan yang saat ini. Ya, itu mungkin kurang lebihnya yang Pak Farid sampaikan kepada kalian semuanya. Tentunya masih kuat, masih fresh, masih luar biasa. Gunakan sebaik-baiknya tenaganya, kesehatannya, pola pikirnya. Dari saya cukup sekian. Bu Lutfi, terima kasih. Monggo bisa langsung disambung saja dengan Pak Mar. Terima kasih Mbak Lutfi. Ananda semua, di akhir kegiatan ini Pak Mar ingin memberikan satu harapan, ya, satu harapan kepada kalian semua. Jadi janganlah takut untuk melaksanakan puasa. Jangan takut melaksanakan puasa. Yakinlah bahwa puasa itu akan membawa dampak positif kepada diri kita, baik secara fisik maupun secara psikis. Tanamkan itu di dalam hati kita. Tidak hanya puasa bulan Ramadan, ingat, tidak hanya puasa bulan Ramadan. Ya, puasa sunnah yang lain banyak. Maka ayo kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan puasa. Insya Allah dengan kita melaksanakan puasa secara baik, tertata tadi Pak Mar sampaikan, ya, sesuai dengan apa yang diberikan contoh sebelumnya, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan secara fisik maupun secara psikis. Ya. Nah, di masa pandemi ini, pada saat ini kita sedang di bulan Ramadan, Pak Mar mengajak pada diri Pak Mar sendiri dan kalian semua, mari bersama-sama kita di bulan ini menjaga diri kita dengan protokol COVID 5M. 5M ini juga bagian dari puasa, baik puasa diri maupun puasa secara psikis, ya, mental. Mengendalikan diri untuk tidak pulang kampung, mengendalikan diri untuk tidak berkerumun. Nah, ini mari kita laksanakan bersama. Insya Allah, ya, kita berdoa. Mari wong sak Indonesia, nek perlu sak donya sing umat Islam maupun yang non Islam berdoa dengan keyakinan masing-masing agar apa? Agar wabah yang melanda dunia kita ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa kembali hidup normal seperti sedia kala.
bisa sekolah, ketemu Pak Mar, olahraga, dolanan bal bareng-bareng begitu ya. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian semua. Kalau Pak Mar di dalam menyampaikan materi tadi mungkin ada salah dan kurangnya, kepada Bapak Ibu guru, anak-anak, serta seluruh pemirsa, saya pribadi selaku manusia lumrah yang tentunya tidak mungkin semuanya benar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada Mbak Lutfi selaku pembawa acara. Monggo. Alhamdulillah, wa syukurillah, Masya Allah sekali. Terima kasih kepada Pak Mar dan Pak Farid yang telah menyampaikan materi yang sangat berkualitas dan sangat berbobot ya kepada anak-anakku. Jadi apa yang disampaikan kedua narasumber tadi, harapannya kalian bisa menanamkan dan menjalankannya dengan baik. Yuk mari kita di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, kita sama-sama menjalankan ibadah dengan khusyuk, menjalankan puasa dengan benar, dan menjalankan sholat 5 waktunya tanpa tertunda seperti itu. Karena dengan menjalankan puasa dan sholat, kita dapat mendapat manfaatnya dengan yang banyak sekali. Salah satunya yaitu kesehatan. Terima kasih semuanya yang telah menyaksikan. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.